Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keliling bangun datar segitiga yang merupakan pembahasan pada halaman 121 sampai 126. Kita mulai. Coba kalian perhatikan kedua gambar berikut. Sebelah kiri menunjukkan gambar penggaris segitiga dan sebelah kanan menunjukkan gambar segitiga bermuda. Kenapa dinamakan segitiga? Ya, karena kedua contoh gambar tersebut memiliki 3 sisi. Kita lihat sebelah kiri. Sisi 1, sisi 2, sisi 3. Sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Maka kedua gambar ini merupakan contoh gambar yang merupakan bangun datar segitiga. Sampai sini paham ya? Sekarang kita akan mengenali jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Ada 3 jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Yang pertama adalah segitiga siku-siku. Mengapa disebut segitiga siku-siku? Ya, karena memiliki salah satu sudutnya adalah siku-siku yang besarnya adalah 90 derajat. Kemudian yang kedua adalah segitiga tumpul. Mengapa disebut segitiga tumpul? Karena memiliki salah satu sudutnya itu adalah sudut tumpul, yaitu lebih dari 90 derajat. Kemudian yang ketiga adalah segitiga lancip. Mengapa disebut segitiga lancip? Ya, karena memiliki 3 sudut yang semuanya adalah lancip, di mana besarnya adalah lebih kecil dari 90 derajat. Kita lanjutkan untuk mengenali jenis segitiga berikutnya bila didasarkan pada sisinya. Ada 3 jenis segitiga berdasarkan sisinya. Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Mengapa disebut segitiga sama sisi? Ya, karena memiliki 3 sisi yang ukurannya sama panjang. Kemudian yang kedua adalah segitiga sama kaki. Mengapa disebut segitiga sama kaki? Ya, karena memiliki 2 sisi yang ukurannya sama panjang, sedangkan yang satunya tidak. Dan jenis segitiga yang ketiga adalah segitiga sembarang. Kenapa disebut sembarang? Ya, karena ukuran dari ketiga sisinya ini tidak sama panjang satu sama lainnya. Kita akan lanjutkan untuk belajar tentang keliling bangun datar segitiga. Kita ingat kembali definisi dari keliling itu adalah jumlah dari sisi-sisinya. Maka keliling segitiga adalah hasil penjumlahan dari ketiga sisinya tersebut. Sampai sini paham ya? Kemudian kita lanjutkan pada bagaimana cara menentukan keliling dari bangun datar segitiga bila diketahui sisinya adalah A, B, dan C. Nah, ini untuk menentukan ketiga sisinya, yaitu keliling sama dengan sisi A ditambah dengan sisi B ditambah dengan sisi C. Kita masuk pada contoh soal. Kita akan menentukan keliling bangun datar segitiga. Untuk segitiga yang pertama adalah segitiga sama kaki. Coba kalian perhatikan ada tanda-tanda merah pada masing-masing sisi. Jadi bila tidak diketahui ukurannya namun diberikan tanda-tanda seperti ini ada pemanaan dari masing-masing simbol ini atau tanda ini. Ada tanda 2 garis merah di sini. Ini artinya kedua sisi ini ukurannya sama panjang. Bila di sini 8 cm, di sini berapa? Pasti 8 cm kan? Nah, kalau ini jelas sudah ditunjukkan dengan ukuran 16 cm.
Sekarang bagaimana untuk menentukan kelilingnya? Keliling sama dengan 16 cm ya, ditambah 8 cm dan ditambah yang tidak diketahui tadi. Kita sudah tahu ini tadi isinya adalah 8, dari mana? Ini sudah ada kata kuncinya. Simbolnya yang sama, artinya ukurannya sama. Maka untuk kelilingnya sama dengan 16 cm ditambah 8 cm ditambah 8 cm dan diperoleh 32 cm. Kemudian kita lanjut pada contoh berikutnya. Kita akan menentukan keliling segitiga sama sisi. Ingat, segitiga sama sisi berarti memiliki 3 sisi yang ukurannya sama. Tidak kalian menulis pun kalian pasti sudah tahu. Dilihat di sini ada tanda merah garis merah ya. Di sini sebanyak 3, ini artinya ukurannya sama. Bila di sini sudah ditunjukkan 8 cm, ini berapa? Ya pasti 8. Ini juga 8 cm. Kita akan tentukan kelilingnya. Kelilingnya sama dengan 8 cm ditambah titik-titik ditambah titik-titik. Ya, karena sudah terlihat, maka keliling sama dengan 8 cm ditambah 8 cm ditambah 8 cm atau 3 kali dari 8 cm. Berapakah itu? Ya, 24. Cukup mudah untuk mencari keliling bangun datar segitiga. Masuk pada contoh berikutnya bila segitiganya adalah segitiga sembarang. Di sini ada sebuah segitiga sembarang yang memiliki ukuran berbeda-beda. Coba diperhatikan tanda-tandanya lagi ya. Di sini ya, saya lingkarin. Tanda-tandanya di sini ada garis merah 1, kemudian ada garis merah 2 dan garis merah 3 ya di sini. Ini, kemudian ini dan ini. Ketika tanda ini berbeda, maka ini menunjukkan bahwa ukuran ketika sisi segitiga tersebut itu berbeda pula. Ini artinya menunjukkan segitiga sembarang. Lalu bagaimana untuk mencari kelilingnya? Ya sama, kelilingnya adalah penjumlahan dari ketiga sisi tersebut. Maka keliling sama dengan 8 cm ditambah 7 cm ditambah 4 cm dan diperoleh 19 cm. Udah kan? Sekarang kita masuk pada contoh soal berikutnya. Kita akan menentukan panjang sisi salah satu segitiga jika diketahui kelilingnya. Di sini dicontohkan, tentukan panjang sisi segitiga sama sisi jika diketahui kelilingnya adalah 156 cm. Ingat, kata kuncinya adalah segitiga sama sisi. Itu berarti 3 sisinya ukurannya sama-sama panjangnya. Kita lihat di sini ada gambar garis merah yang sama sebanyak 3, berarti ukurannya sama. Untuk menentukan kelilingnya berarti keliling sama dengan titik-titik ditambah titik-titik ditambah titik-titik. Demikian kan? Nah, kelilingnya 156 cm sama dengan 3 kali dari titik-titik. Berarti 156 cm sama dengan 3 kalinya dari titik, dan untuk mencari titik-titiknya ingat, lawan perkalian adalah pembagian. Maka 1 dari titik-titiknya sama dengan 156 cm dibagi 3 diperoleh 52 cm. Jadi ukuran dari sisi ini adalah yang ini. Ini adalah 52 cm. Yang sini juga sama, 52 cm. Dan ini pun juga demikian, 52 cm. Seperti itu. Untuk memantapkan lagi, kita coba masuk pada contoh soal berikut.
Tentukan panjang sisi segitiga sama kaki. Ingat, kata kuncinya adalah sama kaki jika diketahui kelilingnya adalah 30 cm. Inilah penunjukan dari sama kakinya. Memiliki ukuran kaki yang sama panjang, sisi yang sama panjang. Untuk menentukan kelilingnya sama. Keliling sama dengan titik-titik ditambah 8 cm ditambah titik-titik, ya. Kelilingnya adalah 30 sama dengan titik-titik ditambah 8 cm ditambah titik-titik. Ingat di sini titik-titiknya ini ukurannya sama ya. Kita pindahkan ruasnya dulu, pengurangan sebelah kiri. 30 cm dikurangi 8 cm sama dengan titik-titik tambah titik-titik. Sama dengan 22 cm sama dengan 2 kali dari titik-titik. Ya kan? Kenapa 2 kali? Ya karena 2 ukurannya sama. Maka untuk menentukan titik-titiknya itu diperlukan pembagian 22 cm dibagi 2, nilainya adalah 11 cm. Jadi sisi yang sebelah sini adalah 11 ya, 11 cm, dan yang di sebelah sini juga 11 cm. Cukup mudah. Untuk segitiga sembarang juga jauh lebih mudah karena ukurannya berbeda. Hanya satu untuk segitiga siku-siku kita akan bahas khusus pada pertemuan berikutnya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Silahkan diselesaikan evaluasinya. Yang pertama adalah tentukan keliling segitiga berikut. Ya, gambar yang A adalah segitiga sama sisi. Yang gambar B adalah segitiga sama kaki. Selanjutnya, evaluasi nomor 2. Seperti ini. Silahkan dibaca baik-baik. Evaluasi yang ketiga, menentukan salah satu ukuran sisinya bila kelilingnya diketahui. Gambar A adalah segitiga sama sisi dan gambar B adalah segitiga sama kaki. Dan ini adalah soal yang terakhir, sama tetapi dalam bentuk soal cerita. Oke, cukup sekian dulu untuk paparan kali ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Terima kasih, sukses selalu untuk kalian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.